Rumah berantakan, hidup berantakan. 10 menit beres. Strategi 10-10-10 untuk rumah selalu rapi. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Siapa bilang rumah rapi itu cuma mitos di tengah jadwal harian kita yang sepadat jadwal arisan yang pindah-pindah lokasi? Kalau rumah berantakan, pikiran rasanya kayak cucian yang menumpuk di musim hujan, lembab, dan bikin emosi naik turun tidak karuan. Banyak penelitian psikologi yang bilang kalau tatanan rumah mencerminkan kondisi mental penghuninya. Seperti artikel di Psychology Today yang menyebutkan bahwa kekacauan visual bisa meningkatkan hormon stres secara signifikan. Jadi, menjaga rumah tetap rapi itu bukan demi mengejar gelar ibu rumah tangga teladan versi mertua, melainkan strategi bertahan hidup agar kita tetap waras dan bisa tersenyum saat melihat tumpukan mainan anak yang berserakan di ruang tamu. Bayangkan saja kalau rumah sudah seperti kapal pecah. Rasanya mau duduk santai sambil minum kopi pun jadi serba salah karena mata malah sibuk menghitung berapa banyak benda yang perlu dipindahkan. Padahal kita punya senjata rahasia bernama strategi 10-10-10 yang sangat sederhana dan cocok buat kita yang punya energi terbatas. Setelah seharian mengurus semua urusan rumah, metode ini bukan tentang menyulap rumah jadi museum yang steril dari debu, melainkan tentang mengelola barang agar tidak beranak pinak dan menumpuk sampai menutupi lantai. Mari kita bahas bagaimana langkah ini bisa menyelamatkan hari-hari kita dari kekacauan yang bikin kepala cenat-cenut. Langkah pertama adalah 10 menit pertama untuk merapikan area yang paling krusial, seperti ruang tamu atau meja makan, agar visual rumah segera terlihat lebih lapang. Contohnya, ambil saja barang yang bukan pada tempatnya, seperti jaket suami yang tergantung di kursi, atau tas belanjaan yang masih tergeletak di lantai. Lalu kembalikan ke tempatnya tanpa perlu menunda waktu. Ketika area pandang utama sudah bersih, beban mental kita langsung berkurang drastis dan rasanya jadi jauh lebih lega. Jangan mencoba merapikan satu rumah sekaligus, karena itu cuma akan bikin kita kelelahan sebelum pekerjaan selesai. Langkah kedua adalah 10 menit berikutnya untuk fokus pada satu kategori barang kecil yang sering jadi biang kerok berantakan. Misalnya tumpukan surat, mainan plastik, atau barang-barang di atas meja rias. Kumpulkan benda yang tidak relevan dengan area tersebut dan buang atau simpan sesuai kategorinya dengan cepat. Bayangkan saja, meja yang tadinya penuh dengan nota belanja dan brosur supermarket tiba-tiba jadi bersih. Rasanya seperti kita baru saja menang undian berhadiah rumah mewah. Fokus pada satu kategori ini mencegah kita terjebak dalam rasa kewalahan yang sering muncul saat melihat kekacauan yang terlalu luas. Langkah terakhir adalah 10 menit penutup untuk memberikan sentuhan akhir yang membuat rumah terasa lebih nyaman dan siap digunakan untuk beristirahat malam nanti. Kita bisa mengelap permukaan meja, merapikan bantal sofa agar terlihat estetik, atau sekadar memastikan piring kotor sudah masuk ke mesin pencuci atau wastafel. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu juga berubah seperti rumah di katalog yang semuanya terlihat licin tanpa noda. Cukup lakukan sedikit saja. Cukup buat area tersebut terasa lebih rapi dibanding beberapa menit sebelumnya. Rapikan bantal yang miring, lipat selimut yang berantakan, masukkan gelas kotor ke dapur, atau singkirkan barang-barang kecil yang membuat ruangan terasa penuh. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata punya efek besar pada suasana hati kita. Karena seringkali yang membuat hati terasa lelah bukan pekerjaan besar, melainkan kekacauan kecil yang terus menumpuk dan diam-diam menguras energi. Tujuan dari ritual ini bukan mengejar rumah yang selalu sempurna setiap waktu. Tujuannya adalah menciptakan rasa lega sebelum hari benar-benar selesai, agar saat pagi tiba, kita tidak langsung disambut oleh sisa kekacauan dari hari kemarin. Tidak perlu membuka mata,
lalu melihat meja berantakan, tumpukan pakaian, atau barang yang berserakan yang langsung membuat kepala terasa penuh. Bahkan sebelum kita benar-benar sadar sepenuhnya. Bayangkan betapa nyamannya bangun pagi, lalu melihat sudut rumah yang terasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih siap menyambut hari baru. Ritual 10 menit ini mungkin terdengar kecil dan sepele, tapi justru kebiasaan kecil seperti inilah yang sering paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. 10 menit untuk membereskan satu area memberi sinyal pada diri kita bahwa hari ini tetap berjalan dengan baik, meskipun tadi mungkin terasa melelahkan. Ada rasa selesai, ada rasa berhasil. Ada rasa bahwa kita tetap mampu mengurus ruang hidup kita, walau energi sudah tinggal sedikit. Dan perasaan sukses kecil seperti itu sangat berharga, terutama untuk kita yang setiap hari sibuk mengurus banyak hal sekaligus. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi besar, melainkan momen kecil yang membuat hati berkata, "Oke, hari ini aku sudah melakukan cukup." Ternyata rahasia rumah rapi itu bukan terletak pada seberapa rajin kita bersih-bersih sepanjang hari, tapi pada konsistensi melakukan hal kecil tanpa harus menunggu rumah jadi sangat berantakan. Strategi ini sangat logis, karena membagi beban kerja yang besar menjadi porsi yang bisa dikelola dalam waktu sangat singkat. Kita tidak perlu tenaga ekstra seperti atlet maraton untuk menjaga rumah tetap terkendali. Cukup dengan modal komitmen 10 menit, kita bisa menciptakan ruang yang lebih tenang untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Mungkin terlihat sepele, tapi efek psikologis dari rumah yang tertata jauh lebih besar daripada sekadar alasan estetika semata. Ketika lingkungan sekitar kita rapi, otak kita pun lebih mudah untuk fokus dan tidak cepat merasa lelah. Kalau rumah tertata dengan baik, kita jadi lebih punya banyak waktu luang untuk sekadar rebahan santai, sambil melihat media sosial tanpa merasa dikejar-kejar oleh cucian yang belum terlipat. Ini adalah bentuk investasi waktu yang sangat menguntungkan untuk kesehatan mental kita sendiri. Tentu saja, akan ada hari-hari di mana rumah kembali berantakan karena anak-anak sedang aktif atau kita sedang kurang enak badan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena kita bukan robot yang diprogram untuk selalu sempurna dalam segala hal. Cukup kembali ke strategi 10-10-10 di hari berikutnya, tanpa harus merasa bersalah karena kondisi rumah yang sempat tidak terurus. Ingatlah bahwa rumah kita adalah tempat untuk hidup dan bertumbuh, bukan sekadar pameran furnitur yang harus selalu dalam kondisi prima. Keindahan dari metode ini adalah fleksibilitasnya, yang bisa disesuaikan dengan ritme kehidupan kita masing-masing yang unik. Kita bisa membaginya di pagi hari, siang hari, atau malam hari, tergantung kapan waktu luang yang kita miliki di sela-sela kesibukan. Yang terpenting adalah kita tetap memegang kendali atas barang-barang di rumah, bukan sebaliknya. Ketika kita bisa menguasai kondisi lingkungan sekitar, kita pun akan merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hari-hari lainnya. Semoga dengan menerapkan strategi ini, rumah bukan lagi jadi sumber stres, melainkan jadi tempat pulang yang paling menenangkan setelah seharian beraktivitas di luar. Mari kita mulai praktik kecil ini dari satu sudut ruangan hari ini juga. Tidak perlu menunggu hari Senin atau awal bulan untuk mulai menjadi pribadi yang lebih terorganisir. Kita pasti bisa menciptakan ruang yang nyaman untuk keluarga dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Selamat mencoba di rumah. Semoga hari-hari kita ke depan jauh lebih rapi dan bebas dari drama berantakan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda.